Halo guys, ini adalah chart saham BBRI, Bank BRI selama 5 tahun. Jadi ini adalah 1 Januari 2020 sampai hari ini 2024. Ini adalah per kuartalnya, seperti ini kuartal 4 2019, kuartal 1 2020, Mei tanggal 14. Ini adalah tanggal penerbitan laporan keuangannya. Bank BRI ini menarik sekali untuk dikaji. Kenapa? Karena hari-hari ini dia sedang mengalami penurunan 0,2% minus 0,2%, dan posisinya ada di Bollinger bawah ini. Jadi ini sangat menarik sekali karena ini adalah jenis saham yang big cap dan pergerakannya cenderung datar-datar saja. Jadi ada kemungkinan besar bahwa saham ini akan naik ke atas. Tapi tentu saja kita akan menelaah lebih detail lagi apa yang menyebabkan saham ini turun. Salah satunya tentu saja karena berita kemenangan Trump, karena begitu juga banyak yang memprediksi bahwa ekonomi dunia akan sulit, termasuk Indonesia, untuk ekspor ke Amerika ataupun ekspor ke China, karena barang China akan lebih sulit masuk Amerika, otomatis impor Cina dari Indonesia tentu juga akan sulit juga. Jadi, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa berita tentang deflasi selama 5 bulan belakangan itu tentu saja memukul basis pasar dari Bank BRI ini, karena Bank BRI ini adalah masyarakat kelas menengah bawah. Kita tahu bahwa kredit BRI itu menyasar perkotaan dan juga petani dan nelayan gitu ya. Jadi ketika daya beli turun, dan yang kesasar itu sebetulnya golongan menengah bawah gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi kredit macet di Bank BRI ini. Itu sebabnya turun. Dan bagaimana sebetulnya secara kinerja keuangannya? Ini yang merah ini adalah total asetnya. Kalau kita lihat sebetulnya total asetnya baik-baik saja ya, naik. Kemudian yang kuning ini utang atau liabilitas cenderung turun ya. Ini adalah dana nasabah untuk bank itu ya. Jadi dana nasabah juga turun. Kemudian ekuitasnya yang biru ini, modal bersihnya cenderung stabil dan naik. Sekarang ada di 329 triliun. Kalau kita lihat di Q3 2021 dia masih 280. Jadi sebetulnya ada peningkatan walaupun tipis-tipis saja. Jadi secara fundamental sebetulnya tidak buruk-buruk amat, tetapi kekhawatiran ini kemarin sempat optimis di Pilpres akhirnya terkoreksi. Jadi berita-berita negatif sangat mempengaruhi kinerja dari Bank BRI ini. Kita lihat income statementnya. Nah, ini adalah income statementnya. Biaya produksi pendapatan utamanya, pendapatan utama yang merah ini sebetulnya bisa dibilang naik ya. Ini sekarang ada di 53 triliun. Ini per kuartal ya, semua pendapatan ini dihitung per kuartal. Sedangkan notasi per kuartalnya ini ya bisa dilihat Q2 2024 terjadi pada Juli tanggal 25. Jadi ini bisa di cross check kalau yang tidak percaya. Kita lihat pendapatan utamanya masih cukup baik, naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ada di sini harganya itu kayaknya kok nggak simetris gitu ya, tapi ini wajar. Toh di sini pun juga sempat seperti ini. Jadi ini adalah fluktuasi yang wajar, dan kalau kita buy di sini itu menurut saya kita lihat sekali lagi rasionya ya, supaya kita bisa cek apakah kalau kita lihat di sini return on assetnya 3,1%, tipis tapi masih untung. Net profitnya 28,87, gross profit marginnya 73%, cukup tinggi sekali gitu ya. Tapi memang ini bank besar, jadi administrasinya juga besar. Dan kita lihat
histori harga sahamnya. Ini hari ini Jumat jam istirahat di 4490 atau minus 0,22. Kalau kita cek di sini ya, ini adalah termasuk bottom kuat sepanjang 2024. Di momen-momen penting, news penting ini dia tidak pernah menyentuh sampai 4400. Ini ada 4500 di sekitar sini. 2022 sudah 3 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya saham ini cukup bagus. Kalaupun di buy ini bisa, dan kalau masih negatif di buy 3 bulan lagi menurut saya masih cukup aman dan tidak berpotensi profit taking secara negatif. Jadi seperti itu ulasan saya mengenai Bank BBRI. Anda boleh percaya dan boleh tidak. Thank you, see you next time, dan makasih.